Shalom, selamat malam. Kami atas nama Majelis Jemaat GPIB Philadelphia Medan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah keluarga kembali yang diadakan secara live streaming di channel YouTube GPIB Philadelphia Medan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dan sebagai pelayan firman adalah Bapak Pendeta Simpson Nelson Salo. Mari jemaat sekalian, kita menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 466A, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang kami kasihi, Tuhan yang selalu menjaga kami dari hari ke hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami akan kembali mengadakan ibadah rutin setiap hari Rabunya, ibadah keluarga. Ya Bapa, kiranya Tuhan mau hadir di tengah-tengah persekutuan kami ini ya Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami mengerti Tuhan apa maksud dan rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Simpson Nelson Salo. Kiranya Tuhan juga mengurapi beliau, agar juga apa yang disampaikan beliau Tuhan, itu adalah semuanya daripada Tuhan. Urapi beliau Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan turun juga atas beliau, dan kami mengerti Tuhan, firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Terlebih dahulu kami mohon ampunilah segala salah dan dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca Mazmur pujian yang diambil dari Mazmur 68 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur 68 ayat 8 sampai 11. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang, sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas ya Allah. Demikian Mazmur 68 ayat 8 sampai 11. Kita merespon Mazmur bacaan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 466A, bait yang ketiga dan baitnya yang keempat. Hanya tiap langkahku dan pekerjaanku pun yang biasa dan kecil memuji nama-Mu. Biar
Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita bersatu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dan pada malam hari ini kami boleh ditibakan kembali dalam ibadah keluarga. Biarlah sapaan firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami akan firman-Mu dan memahami akan keberadaan kami, khususnya dalam membantu perenungan-perenungan kami di bulan Pelkes GPIB. Allah Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami dengan kuasa Roh-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang keempat ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus apabila Ia datang. Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik jemaat yang kekasih, tema renungan kita sesuai sabda bina umat adalah berikan yang aku butuhkan. Berikan yang aku butuhkan. Nah, jemaat yang kekasih, bicara kebutuhan, terkadang dalam kehidupan kita tidak tahu dengan pasti juga apa yang kita butuhkan. Terkadang kita sulit untuk mengetahui dengan pasti apa yang kita butuhkan. Ya, kadang-kadang kita memang terjebak antara keinginan dan kebutuhan. Tapi yang pasti dalam pembacaan kita bisa melihat bahwa perempuan Samaria dalam pembacaan kita ternyata punya banyak kebutuhan. Dia punya banyak kebutuhan dan repotnya dia tidak tahu juga bahwa itu akan menjadi kebutuhannya. Dan dalam pembacaan kita bisa melihat bahwa kebutuhannya muncul ketika ada perjumpaan. Jadi ketika dia berjumpa dengan Yesus di sumur
yang dalam pemahamannya, dalam pengenalannya sebagai orang Yahudi itu adalah sumur Yakub. Jadi dia kenal baik sumur itu sebagai sumur historis, di mana nenek moyang mereka Yakub memiliki sumur itu, lalu memberikan minum buat anak-anaknya dan juga ternaknya. Sebagai orang Yahudi, sebagai keturunan Yakub, dia merekam hal itu dengan baik. Tapi dia tidak pernah paham bahwa melalui sumur itu Yesus pada akhirnya membuka bahwa dia sebenarnya butuh sesuatu. Dia membutuhkan sesuatu. Nah, dalam pembacaan kita jemaat yang kasih, satu pada prinsipnya bahwa terkadang dalam kehidupan kita kebutuhan terbuka di hadapan kita, bahwa kita membutuhkan sesuatu ketika kita memang berjumpa dengan sesuatu. Perjumpaan itu lalu tanpa kita sadari memunculkan satu dialog. Entah dialog kita dengan orang lain, entah dialog kita mungkin dengan diri sendiri dalam perenungan pribadi. Lalu dari situ muncullah kebutuhan. Dan dalam pembacaan kita lihat bahwa perempuan ini muncul kebutuhan pertamanya. Kebutuhan pertamanya adalah soal air. Dan Yesus memberikan gambaran soal air hidup. Dia tidak paham bahwa air hidup yang dimaksud adalah Yesus, tetapi dia merasa bahwa air yang ditawarkan Yesus adalah air yang praktis. Air yang ditawarkan oleh Yesus adalah air yang praktis, yang tidak diberikan oleh sumur Yakub tadi. Air yang Yesus berikan adalah air yang praktis baginya, sehingga tanggapan dia ya tanggapan praktis juga, dan itu jadi kebutuhannya, bahwa dia nggak perlu bolak-balik ke sumur itu. Kalau dia dapat air yang tidak pernah habis, maka itu akan menjawab kebutuhannya pada saat itu. Jadi yang pertama muncul kebutuhannya, saya butuh air yang seperti itu. Air yang bagaimana? Air yang tidak pernah habis, yang tidak bisa diberikan oleh sumur Yakub. Nah, jemaat yang kasih, dari sini muncul satu kebutuhannya. Kebutuhannya muncul karena perjumpaannya dengan Yesus, lalu mereka mendialogkan tentang sumur itu. Syaratnya satu, pertama, kita bisa mengetahui kebutuhan kita kalau kita keluar dari diri kita, lalu berjumpa dengan yang lain. Entah berjumpa dengan Tuhan, entah berjumpa dengan Yesus, atau mungkin juga berjumpa dengan sumur. Jika Tuhan menghendaki untuk menaruh satu kebutuhan dalam kehidupan kita, menaruh pikiran yang terbuka bahwa kita punya satu kebutuhan, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan mendatangi saudara dan saya. Lalu dari dalam perjumpaan itu akan dimunculkan satu kebutuhan dalam kehidupan. Nah, kebutuhan pertama dari perempuan Samaria dalam pembacaan kita adalah dia butuh air yang hidup. Walaupun air hidup itu adalah air yang praktis dalam pemikirannya. Dia tidak perlu bolak-balik karena air itu tidak akan pernah habis dan segala sesuatunya. Nah, kemudian yang kedua dalam pembacaan kita lihat bahwa walaupun dia berjumpa dengan Yesus yang orang Yahudi dan dia orang Samaria, dia punya keterbatasan untuk berdialog dengan Yesus, tapi pada akhirnya dia mengakui Yesus adalah seorang nabi. Dari mana dia bisa mengetahui Yesus adalah seorang nabi? Karena perempuan itu terbuka di hadapan Yesus dalam arti mengiyakan. Mengiyakan ketika Yesus mengoreksi kehidupannya. Dan koreksi Yesus tidak dengan emosi dan mungkin marah-marah. Dalam pembacaan kita, Yesus hanya memberitahukan saja bahwa ya, engkau tidak bersuami. Karena dalam pembacaan kita, Yesus ternyata tahu latar belakang dari perempuan itu. Artinya perempuan ini ya perempuan berdosa. Perempuan ini perempuan yang membangun hubungan tanpa kejelasan dengan pria yang ada di rumahnya mungkin pada saat itu. Jadi yang kedua kita renungkan bahwa keterbukaan membuat Yesus masuk lebih dalam untuk kehidupannya. Keterbukaan membuat Yesus masuk di dalam dirinya lebih dalam lagi. Dan kemudian pada akhirnya dialognya bergeser. Bukan lagi soal air kehidupan, tapi soal hidup yang benar. Karena itu dalam pembacaan kita di sana dibicarakan bahwa perempuan itu berkata demikian pada ayatnya yang ke-20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ya, kata Yesus, ini bukan soal tempat, soal menyembah. Pada akhirnya ada fase kehidupan di mana orang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tidak bicara tempat. Mau tempat ibadahnya orang Samaria, mau mungkin tempatnya ibadahnya orang Israel yang ada di Yerusalem.
Tetapi Yesus katakan pada ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dan dalam pembacaan pada saat itu Yesus mau menegaskan bahwa muncul kebutuhan lainnya di dalam dirinya. Kebutuhan lainnya adalah bahwa dia mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yesus menunjukkan bahwa dalam kehidupannya pada saat ini, Yesus mengoreksi bahwa kehidupannya yang tidak benar harus menjadi benar. Karena Allah menunggu penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Hidupnya yang tidak benar sekarang membutuhkan kehidupan yang dibenarkan, menjadi penyembah dalam kebenaran. Jadi itu kebutuhannya yang kedua. Kemudian kebutuhannya yang ketiga. Ketika bicara tentang kebenaran, lalu perempuan Samaria memperlebar percakapannya. Pada ayat yang ke-25 dikatakan, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Sebagai orang Samaria, mereka punya pengajaran yang sama, bahwa Mesias akan datang. Ketika Mesias akan datang, mengajarkan banyak hal. Bisa jadi yang Yesus ajarkan ada nadanya, getarannya adalah getaran Mesias. Dan dia merasa bahwa apa yang Yesus ajarkan menunjukkan bahwa ini sepertinya pengajaran dari Mesias. Nah, jemaat yang kasih, dia butuh kebutuhan yang ketiga. Apa kebutuhannya yang ketiga? Dia butuh Mesias. Dia tahu, dia punya konsepsi sebelumnya bahwa akan datang Mesias yang mengajarkan segala sesuatunya. Lalu Yesus mengajarkan bahwa ya akulah dia. Nah, jemaat yang kekasih, di sini kita bisa belajar bahwa keterbukaan membuat kita bisa masuk di dalam kebutuhan. Terkadang dalam kehidupan kita sulit untuk tahu apa kebutuhan kita. Tetapi ketika kita mungkin dialog dengan orang lain, lalu dari situ Allah juga bisa memakai dialog kita sebagai alat keterbukaan kita, lalu dari situ akan muncullah apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan seperti perempuan Samaria dalam pembacaan kita, pada akhirnya dia tahu apa yang jadi kebutuhannya ketika dia berdialog dengan Yesus. Nah, ini dari perempuan Samaria. Tetapi kita bisa balik juga di dalam pembacaan kita balik dengan perenungan bahwa Yesus mendatangi perempuan itu. Yesus yang latar belakang orang Yahudi, yang sebenarnya tidak boleh berjumpa dengan orang Samaria, dan kemudian ada bersama di dalam dialog di sumur itu. Dan kita lihat bahwa Yesus mendatanginya. Ini jadi perenungan buat kita juga bersama bahwa dalam kehidupan kita, gerakan seperti yang Yesus lakukan adalah gerakan yang mungkin bukan sekedar berjumpa, tetapi pada akhirnya Yesus membuka bahwa inilah satu kebutuhan. Tapi kebutuhan itu bisa terbuka dalam kehidupan perempuan Samaria ketika Yesus melakukan gerakan berjumpa dengan perempuan itu. Melampaui batasan-batasan, melampaui sekat antara Yahudi dengan Samaria. Ini juga jadi perenungan buat kita bahwa bisa jadi Tuhan pakai kita untuk menjawab kebutuhan orang lain ketika kita mau melampaui batasan-batasan yang ada. Ketika kita mau melampaui apa yang membuat kita sulit berjumpa dengan orang lain. Jadi keterbukaan dari pihak yang lain akan menjadi berkat ketika kita merespon keterbukaan itu juga. Jadi membutuhkan dua arah untuk menjawab kebutuhan. Nah, jemaat yang kasih, Tuhanlah yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Khususnya ketika kita dalam pergumulan menjalani kehidupan. Khususnya di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Tuhan pasti akan memberikan jawab apa yang kita butuhkan pada saat ini. Nah, karena itu di bulan Pelkes pada bulan ini, mari kita renungkan bersama bahwa Tuhan juga menghendaki orang Kristen menjadi pribadi yang terbuka. Menjadi pribadi yang terbuka, menjadi pribadi yang berpelkes, berpelayanan dan kesaksian. Pelayanan dan kesaksian tidak bisa tertutup, dia harus terbuka. Dan membutuhkan kita yang mau melampaui batasan-batasan yang ada, mau melampaui sekat-sekat yang ada, lalu berjumpa dengan orang lain. Bisa jadi kita pun sedang membawa satu kebutuhan orang lain. Bisa jadi yang mungkin kita bawa pada saat ini hanya mungkin paket-paket yang menurut kita sederhana, tetapi itu kan bisa menjawab pergumulan orang di tengah ketika mereka bergumul dan mungkin tidak ada juga yang melihat mereka. Bukan 1-2 kali ada berita orang yang tidak makan, bukan 1-2 kali ada pergumulan-pergumulan tentang orang yang makan. Nah, gereja ya hadirlah di tengah situasi seperti itu.
Kebutuhan perempuan Samaria terbuka ketika Yesus menjumpai dia. Lalu muncullah beberapa kebutuhan dalam dirinya. Pada akhirnya dia memahami siapa Yesus sebenarnya. Jawaban atas kebutuhan mendasarnya pada saat itu. Nah, jemaat yang kasih, terbukalah kepada Tuhan. Terbuka juga kita sebagai gereja kepada orang lain. Di dalam perjumpaan satu dengan yang lain, kita akan tahu apa yang jadi kebutuhan kita, tapi kita juga bisa dibuka pemahaman bahwa kita sedang membawa satu kebutuhan orang untuk dipenuhi dalam kehidupannya. Selamat berpelkes di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Yakinlah bahwa kebutuhan kita Tuhan yang lebih paham, tetapi menuntut kita seperti perempuan Samaria yang terbuka. Tetapi kita pun terkadang diminta oleh Tuhan untuk melakukan yang seperti yang Yesus lakukan, menjumpai mereka yang terkadang tidak paham apa yang mereka butuhkan. Tuhan memberkati. Amin. Dengan cara ajaib ku disentuhnya, giranglah hatiku. Walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidup ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih Tuhan bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Marilah kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, untuk firman yang menyadarkan kami bahwa terkadang dalam kehidupan kami sulit mengetahui dengan pasti, dengan baik apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan biarlah perjumpaan kami, keterbukaan kami, dialog kami dengan yang lain, bahkan dengan Tuhan, membuka pada akhirnya apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, Tuhan tolong dan Tuhan bantu kami ketika pada saat ini kami mungkin sedang bergumul dengan sesuatu yang sangat kuat kami pahami sebagai kebutuhan kami. Kami membutuhkan pandemi COVID-19 dapat segera dihalau. Kami membutuhkan yang di PHK kembali bekerja. Kami membutuhkan para pencari kerja, khususnya para pekerja harian dengan upah harian mereka dapat kembali lagi beraktivitas. Kami membutuhkan tempat ibadah yang seperti semula di mana kami beribadah. Allah Bapa di surga, itulah catatan-catatan kebutuhan kami di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Kami mohon Tuhan bantu dan Tuhan topang kami, agar dalam kehidupan kami juga disadarkan bahwa di tengah kebutuhan kami dengan apa yang kami rasa menjadi kebutuhan penting, sekarang juga di tengah pandemi ini ada kenyataan baru bahwa kebutuhan kami adalah menjaga kesehatan.
kebutuhan kami, menjaga dengan baik protokol kesehatan. Tuhan bantu dan Tuhan topang kami agar kami mampu untuk menjawab juga kebutuhan-kebutuhan yang sudah nyata di depan kami, sehingga kami boleh terjaga dan terselamatkan dari pandemi ini. Allah Bapa di surga, kami tetap berdoa agar Tuhan memberkati gereja kami, GPIB, dari tingkat sinodal hingga ke tingkat jemaat, khususnya di bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Tuhan mampukan agar gereja kami setiap bulan Juli selalu disadarkan bahwa kami harus berpelayanan dan kesaksian. Pelayanan dan kesaksian adalah paket dalam kehidupan bergereja kami, dan itu tidak boleh hilang dalam kehidupan persekutuan kami. Walaupun mungkin pada saat ini untuk menggerakkannya kami punya beberapa kesulitan, tapi kami yakin dan percaya sebagai pribadi, sebagai persekutuan, kami dipakai oleh Tuhan untuk dihadirkan di tengah-tengah mereka yang membutuhkan. Kami dihadirkan untuk berdialog dengan mereka yang lain yang mungkin juga kami tidak paham kebutuhan mereka, tetapi melalui dialog kami pada akhirnya tahu apa yang mereka butuhkan. Untuk itu Allah Bapa di surga, mampukanlah kami di satu sisi melakukan apa yang Yesus lakukan, bergerak melampaui batasan-batasan untuk berdialog dengan perempuan Samaria yang punya kebutuhan-kebutuhan khusus. Mampukan juga kami mungkin seperti perempuan Samaria yang tidak tahu apa yang kami butuhkan pada saat ini, dan namun melalui perenungan, dialog dengan Yesus, pada akhirnya ditemukan banyak sekali yang banyak hal menjadi kebutuhannya. Tuhan mampukan kami Bapa di surga, sehingga dalam menjalani kehidupan kami terbuka di hadapan Tuhan. Kami dibukakan oleh Tuhan sehingga tahu apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kalau pada saat ini kami terjebak dengan kebutuhan-kebutuhan yang tidak jelas, kami mohon Tuhan mampukan kami terlepas daripadanya dan diberikan ketegasan oleh Tuhan agar kami tahu apa yang kami butuhkan di tengah situasi seperti ini. Kami mohon Tuhan memberkati akan setiap keluarga agar terus beribadah, dan dalam pembacaan kami juga disadarkan bahwa peribadahan tidak terkait dengan tempat, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Itulah yang Allah rindukan. Dan mampukan kami juga agar dalam menjalani kehidupan kami diberikan kesabaran, kami diberikan kekuatan iman, khususnya ketika pergumulan-pergumulan kami ada di depan mata. Kami berdoa agar keluarga-keluarga kami diberikan ketenangan, kedamaian, walaupun hidup dalam batasan. Kami mohon Tuhan bantu kami, Tuhan topang pemerintah kami diberikan hikmat untuk menata dan mengatur, khususnya ketika kami sudah mendengar adanya tatanan baru di mana kami akan dibuka untuk melakukan aktivitas-aktivitas baik ekonomi dan juga peribadahan. Tuhan mampukan ini menjadi hal baik, walaupun di dalamnya ada kekhawatiran ini membuka peluang bagi penyebaran COVID-19 secara lebih luas lagi. Tuhan bantu agar dengan protokol yang ketat maka badai ini boleh berlalu dan tidak banyak korban yang muncul dari dalamnya. Kami berdoa juga untuk GPIB Jemaat Philadelphia, mereka yang bergumul di rumah, pergumulan ekonomi, Tuhan berkati, Tuhan mampukan mereka melampauinya, Tuhan buka pintu berkat sehingga berkat Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi yang sakit, yang di rumah atau di rumah sakit, Tuhan berkati, Tuhan mampukan agar mereka diberikan kesehatan kembali, diberikan pemulihan. Kami juga berdoa Bapa di surga agar setiap keluarga diberikan kedamaian. Ketika pada saat ini mereka tidak bisa kemana-mana, mampukanlah mereka bersuka cita walaupun berada di rumah. Kami juga berdoa untuk para pelayan, tetap mampukan mereka untuk melayani di tengah situasi seperti ini. Kami yakin dan percaya keberadaan gereja, keberadaan para pelayan tetap dibutuhkan pada saat ini. Kami berdoa untuk ibadah kami pada malam hari ini, seluruh pelayan Tuhan berkati, sehingga bentuk pelayanan mereka kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami pun melayani, dan biarlah Bapa di surga sebagai pelayan, kami dihampiri oleh Tuhan dan diberikan penguatan untuk menjalani kehidupan dan terus melayani. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk semuanya. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus Juru Selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah gembalaku yang memimpin langkahku, kawan seperjalananku di sepanjang hidupku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah yang maha murah, yang telah menganugerahkan segala kasih karunia dan berkat di dalam Kristus kepada kami. Saat ini kami mengucapkan syukur atas segala apa yang sudah kami terima daripadamu. Dan sebagai ungkapan syukur kami saat ini, kami memberikan persembahan kepadamu. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah persembahan ini, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Kami datang dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dia mengajariku maksud Allah bagiku, ikut mengabdikan diri dalam karya Tuhanku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan pertolongan dengan kuat kuasa Roh Kudus
akan selalu menyertai memberkati kehidupan kita sekalian saat ini kekal sampai selama-lamanya.